Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Triharyati dari kelas 8G. Saya akan menjelaskan materi bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. A. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. B. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak terlepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. 1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan kebutuhan. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. A. Perasaan senasib. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. B. Kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. C. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyat. D. Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Nilai kemanusiaan. A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 3. Nilai produktivitas. A. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. 4. Nilai keseimbangan. A. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lain. E. Nilai demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. F. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. G. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. 2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Modal utama untuk tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah persatuan dan kesatuan di antara bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mempunyai berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia diantaranya adalah 1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah LLC, India, dan Amerika Serikat. 2. Semangat kebangkitan nasional
bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. 3. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian. Mengenai prestasi pelajar Indonesia, Kemdikbud pernah mendata di antaranya seperti berikut ini. 1. Kontingen Indonesia tampil sebagai juara umum ASEAN Primary School Sport Olympiad 2 tahun 2008 dengan meraih total perolehan medali sebanyak 32 medali dengan rincian adalah 12 medali emas, 9 perak, dan 11 perunggu dari 5 cabang olahraga yang dipertanding. 2. Indonesia menjadi juara umum internasional Conference of Young Scientists ke-16 yang berlangsung di Polandia 24-28 April 2009, dan masih banyak lagi. Bangsa Indonesia merupakan bangsa besar yang kita banggakan. Rasa nasionalisme yang tinggi akan membawa kita menjadi bangsa yang lebih baik dengan terus berkarya dan membangun kebanggaan untuk bangsa dan negeri tercinta Indonesia. Itu dia rangkuman materi PPKN kelas 8 bab 4. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.